Nah, eh, bicara tentang ekonomi, mungkin saya bicara agak lebih luas, bukan hanya tentang ekonomi Indonesia, karena ada sangkut pautnya semuanya. Kalau ilmu ekonomi itu berbeda dengan ilmu teknologi, Pak Rektor. Kalau teknologi, penemuan teknologi itu menambah produktivitas pembangunan teorinya. Tapi teori ekonomi berubah kalau ada masalah. Ya, masalah, baru ada teori baru dalam ekonomi. Jadi kalau kita lihat sejarah ekonomi dunia, itu aja berputar-putar, saling ganti-mengganti. Waktu Adam Smith, teorinya lebih kepada ekonomi liberal, supply and demand. Lebih liberal, ekonomi pasar. Seperti itu. Tapi efeknya, kemudian terjadi krisis besar tahun 1930. Timbullah kemudian penyelesaiannya teori baru. Pemerintah harus ikut, kan itu Keynes, timbullah teori Keynes. Bahwa pemerintah harus masuk ke sektor ekonomi. Teori Keynes. Setelah itulah maka Amerika membangun infrastruktur, membangun dam besar supaya rakyat bekerja. Ini berlangsung terus. Ya, peranan pemerintah harus mempengaruhi ekonomi, bukan hanya ekonomi pasar yang jalan. Tapi kemudian kadang-kadang pemerintah lagi terlalu jauh masuk. Ekonomi juga jadi susah. Maka timbullah lagi teori baru lagi, kembali ke pasar. Ini propori oleh Dr. Friedman dari Chicago. Kembali lagi, awal mulai ekonomi pasar, kemudian karena ekonomi pasar, maka timbul globalisasi setelah itu. Globalisasi dasarnya comparative advantage. Artinya orang akan memilih tempat produksi yang murah. Nah, timbullah industri karena globalisasi yang berpindah. Contohnya timbul di Cina, produksi yang murah. Orang beli dari Cina semua karena murah. Juga di daerah Asia lainnya. Karena comparative advantage daripada globalisasi. Sekarang ini balik lagi. Tidak lagi terjadi deglobalisasi setelah Trump. Maka kembali lagi negara-negara itu lebih nasionalistik. America for America. Europe for Europe. Maka timbullah ekonomi yang sekarang ini yang kita alami. Lebih kepada kepentingan daerah negeri-negeri itu. Tidak lagi kepentingan bersama. Mungkin beberapa tahun lagi berubah lagi. Biasanya setiap 30 tahun. Jadi tahun 30 sampai 40 tahun kemudian. Ini antara tahun 60-an, 70-an sampai sekarang kan juga 40 tahun. Jadi tiap 40 tahun teori itu berubah. Dasarnya. Jadi buku lama harus ganti lagi. Ya. Nah, itulah kira-kira perkembangan. Karena ini Fakultas Ekonomi kita bicara ilmiah sedikit. Ya. Itulah perkembangan teori-teori ekonomi di dunia ini yang mendasari juga ekonomi kita. Nah, kalau tapi ini juga dipengaruhi nasionalisme ini. Dipengaruhi oleh politik. Jadi setelah terjadi perang Ukraina dengan Rusia, Israel dengan Palestina, dan juga sekarang ini di banyak tempat India dengan Pakistan, sekarang ini Thailand, ini dipengaruhi semua menjadi orang nasionalistik. Tapi kembali lagi ke blok, ke timur barat.
Sekarang baru Rusia Cina lawan Amerika dengan Jepang dan sebagainya. Nah itu yang menyebabkan suatu perubahan-perubahan macam ini. Itulah menyebabkan kondisi ekonomi suatu negara terjadi perubahan-perubahan cara kita. Sebagian kita masih sisa globalisasi. Globalisasi itu cirinya pembebasan liberal, ekonomi liberal, pembebasan di suatu negara, pembatasan biaya masuk, pembebasan biaya masuk. Kita karena itu ekonomi dunia berjalan dengan comparative advance, siapa beli murah itu yang dapat. Nah, terjadi. Sekarang kembali lagi biaya masuk tinggi, tarif kalau di Amerika. Amerika pasang tarif, ini pasang tarif, kita pasang tarif, akhirnya terjadi nasionalisme ekonomi. Jadi kita berada dalam keadaan ekonomi yang lebih nasionalistik sekarang ini. Nah, itu yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke ekonomi Indonesia, tentu kita sebagian berasal dari globalisasi. Sekarang mulai kita berada di ekonomi yang lebih nasionalistik di dunia ini. Ini ada hubungannya dengan politik juga. Ya. Nah, itulah kondisi. Nah, sekarang kita bicara tentang ekonomi Indonesia dengan dasar keadaan sekarang, kondisi hari ini. Kita mengetahui bahwa kita mempunyai suatu tingkat, ini kondisi ekonomi kita. Kita melihat pertumbuhan dunia sudah agak kita terpengaruh sudah baikan, tapi belum seluruhnya. Yang mempengaruhi kita antara lain ialah apa penghasilan terbesar kita. Kita berada dalam kondisi ekonomi menengah, pendapatan menengah. Pendapatan menengah itu ialah bahayanya bisa terjebak dalam ekonomi menengah. Kita sekarang terjebak di dua hal. Terjebak dalam ekonomi menengah dan terjebak dalam natural resources. Kita terlalu mengandalkan kita kaya, apa saja itu terjebak dalam kondisi natural resources. Tapi kedua, kita juga terjebak, karena tidak terjebak di situ, maka kita terjebak dalam penghasilan negara garis menengah bawah. Jadi selalu kita ucapkan kita akan mendapat ekonomi zaman emas tahun 45, ekonomi emas. Kalau kita artikan dalam sisi ekonomi, ekonomi kan dibagi pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Pendapatan tinggi, pendapatan menengah itu antara 5.000 sampai 15.000. Menengah bawah, menengah tengah, menengah atas. Kalau ingin kita masa emas, berarti kita harus mempunyai pendapatan di atas 15.000 US dollar. Berarti ekonomi kita harus naik 3 kali lipat. Ekonomi pendapatan itu dianggap pada national product, GDP. Nah, inilah masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita lepas daripada dua hal ini. Lepas daripada pendapatan menengah atas, lepas daripada jebakan natural resources. Kita mempunyai natural resources, tapi kita salah dalam hal pengelolaannya. Kesalahan terbesar yang terjadi adalah semuanya prinsipnya suatu negara selalu memang ada insentif. Tapi selalu insentif itu diberikan kepada manufacturing. Yang bisa memberikan pekerjaan, yang bisa transfer teknologi, dan bisa menaikkan ekspor. Manufacturing, nilai tambah. Yang terjadi adalah kita memberikan tax holiday ke natural resources. Itu kesalahan utama. Nikel jadi
inilah kerugian terbesar ekonomi dalam sejarah ekonomi itu di nikel dan batu bara itu. Karena diberikan, jadi habis solusi tengah itu. Jadi jangan lihat angka statistik mengatakan pertumbuhan terbesar di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kalau Anda lihat statistik pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhannya bukan untuk rakyat, tapi untuk yang mempunyai tambang dan Cina. Karena jadi ekspor nikel itu sebagian seluruhnya tidak bayar pajak apapun terkecuali royaltis. Bayangkan kerugian negara luar biasa di situ. Dan itu terjadi tahun 2020, saya sudah tidak di pemerintahan. Memang zaman tahun terakhir 2009, SBJK, kita mulai melarang, membuat undang-undang melarang ekspor bahan baku. Harus dikelola, istilahnya Pak Jokowi hilirisasi, sama dengan industrialisasi. Itu wajar. Tetapi tiba-tiba semua, tidak tahu siapa melobi. Keluarlah peraturan bebas pajak, bebas biaya, bebas. Jadi Cina itu menikmati luar biasa. Dan kita dapat nanti banjir kalau ada apa-apa. Rusak lingkungan. Rusak lingkungan itu. Itu akibat, itu utamanya bukan hilirisasi intinya. Kenapa bebas? Padahal biasanya aturannya bebas kalau manufacturing. Kalau kursi mobil, kayak kursi gelas, kursi apapun. Karena itu ada nilai tambah. Ini tidak ada nilai tambahnya karena semuanya dibawa keluar. Bawa keluar. Ya. Nah, ini yang menjadi, memang harganya naik, tapi semuanya milik yang memiliki industri itu. Dan hampir 90% Cina. Padahal kita bisa bikin sendiri. Saya punya